Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa sholli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Pengersa para alim alamah, para kasepuhan, para kiai ingkang sangat kula hormati. Utamanipun Kyai Haji Ahmad Mustofa Bisri dan keluarga wonten Gus Yahya Gus Menteri dan kiai-kiai sepuh wonten iki wonten penantang kula fikih Kyai Marzuki. Mboten nantang. Ki Malang mboten niku. Terus kapan-kapan struktural pengurus NU niku piyambake Suriah mawon ampun tanfidiyah. Nggih kula memang dari awal kepengin taklim teng Mbah Mus, kula mboten biasa pidato lambi kados Kyai Marzuki, kula 20 menit. Ngeten nggih. Jadi fikih kita niku fikih Syafi'i. Imam Syafi'i itu ngaos kalian Imam Malik. Ngaos usul fikih kalian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridipun Abu Hanifah. Niki penting kersane sanad terjaga. Teng mriki riyen wonten Kyai Bisri, murid saking Kyai Khalil Harun. Kyai Khalil Harun keluarga sarang, muridipun kakake namine Umar Harun. Riyen alim-alime Kyai Sarang sakwise angkatipun Mbah Ghazali, angkatanipun Mbah Ghazali Kyai Umar Harun, termasuk guru-gurunipun Mbah Dowi, gurunipun Mbah Muhaimin. Santen keluarga kula Lasem nate ngaos Mbah Umar Harun, termasuk buyut kula kandung namanya Mbah Dimyati. Lalu ini alhamdulillah wau Kyai Marzuki mon panjang lebar rangno fikih. Dan alhamdulillah tuduhannya selalu gak sah. Nggih. Kula matur alih Gus Samtong, Kyai Marzuki senane gak ngesano sembelian, kula bagian sing ngesano. Karena kalau ndak ada khilaf itu kasihan umat. Kalau umat ini tidak ada khilaf itu jadi repot. Sebab itu teng pondok-pondok diajarkan kitab namine Mizan Kubro, wonten kitab Qalyubi Umairah. Itu logika yang dibangun itu kecuali mut'ah. Kalau mut'ah itu kita sepakat haram semua. Karena kalau kamu tidak mengharamkan malah kemecertok kepingin. Jadi haram mawon lah. Ngeten kalau logika yang di kitab Mahalli, ini kitab kesukaan keluarga Sarang. Di dua aliyah pasti diajarkan kitab Mahalli. Misalnya dzabihah atau masalah salam, masalah sujud, itu mesti ada kaul awal, kaul sani, kaul salis. Dan itu ada pandangan yang nggak bisa dibantah. Misalnya sujud itu ya normalnya ya umur itu an asjuda ala sapati azumin. Saya diperintah Nabi ini sujud melibatkan 7 anggota, al jabhah wal yaden wal rukbaten wal kodamen. Sudah 7 kan. Tapi Imam Syafi'i itu sempat ngeper itu ya mulai ragu. Wayah tamilu kata beliau, ikhtimal juga yang syarat pokok itu jabhah. Karena Nabi pernah berdoa itu sajadalaka wajhi, bukan sajadalaka wajhi wa yadi wa rubati wa kodami. Tapi saya sepakat sama Kyai Marzuki, nak sampean kemen sah mujma'alah anut Kyai Marzuki. Dan nak sampean kepengen dadi Kyai sing apian anut kula. Kula baleni nak kepengen mesti sah niku anut Kyai Marzuki. Dan nak kepengen dadi Kyai apian anut kula. Kyai apian kuwi model dongane Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughun. Karena kalau fikih ini tidak dikhilafkan, apalagi kalau kita ngaji Sawi, tafsir Sawi, itu Jalalain dikarang oleh orang Syafi'i tapi disarai oleh orang apa? Al-Maliki. Itu sudut pandangnya luas sekali. Oke, saya ulang lagi, sudut pandangnya luas sekali. Dan kita misalnya semua di sini termasuk Mbah Mus, sanatnya itu sama. Karena indukan di sini itu akhirnya kita ngambil Mbah Hasyim. Mbah Hasyim sejarah yang mudah ditulis niku ngaos kalian Kyai Mahfud Termas. Kyai Mahfud niku riyen ngaos kalian Sohibul I'anah Said Abi Bakar Sato. Wau Kyai Fakih Miftah niku keluarga saking Mbah Mas Kumambang niku riyen nggih radi rivale Kyai Hasyim. Terus Kyai Fakih niku penentang Mbah Hasyim dalam bab kentongan. Terus sing Mbah Hasyim nate berpikir harame kentongan, sing Mbah Fakih bilang kentongan niku napa?
halal. Padahal itu Rois Am kalian wakil satu. Ya akhirnya nggak lucu. Cerita yang beredar sing terkenal riyen keluarga mriki nggih ngaos teng Mbah Dimyati Termas, adikipun Kyai Mahfud. Itu cerita yang terkenal itu Kiai Hasyim mau rawuh ke Termas, semua kentongan disembunyikan termasuk beduk. Mbah Hasyim sempat GR, wah bagus-bagus anut madzhabku. Setelah jagungan sama Kiai Dimyati, adiknya Kiai Mahfud, santri yang lugu itu matur, Mbah kentong beduk sudah disimpan, aman. Ternyata bodoh-bodohan tok untuk menghormati apa? Mbah Hasyim. Lalu karena logika yang dibangun itu orang seneng Mbah Fakih Mas Kumambang. Niku senajan to NU lah gitu tetap ngaku kentong. Kiai Fakih itu mboten trimo nak kentong itu disamakan dengan nakusun Nasoro, kentongnya tiang Nasrani. Karena fungsinya niku tiang kebakaran nggih kentongan, tiang banjir nggih napa? Kentongan. Jadi tidak identik untuk manggil orang ke napa? Biak atau ke kanisahnya orang Nasrani. Jadi kunane kuno khilaf itu harus kita jaga. Ya saya ulang lagi, khilaf ini harus kita jaga. Ikhtilaful a'immah napa? Rahmah. Tapi tadi basisnya harus ngaji. Dulu itu ya orang sholat jenazah itu ya normal, jenazahnya di depan, yang nyolati ya di timurnya berarti kalau di Indonesia. Lalu ya ada saja yang usil, itu syarat sah apa adat? Ya ada ulama yang mungkin di kados Mbah Marzuki syarat sah. Terus ditakoki lan salat gaib piye mayite ning Surabaya salat gaib wong Rembang. Akhirnya mulai ngeper. Yang syarat di depan tuh imam bukan jenazah. Akhirnya ya wong akeh. Wong akeh nggih tiyang kathah terus ya nak jenazah ono ning Arab, nak jenazah ono ning Gurillah. Nah itu kan logika fikihnya kacau. Kaconya itu ya itu syarat sah apa syarat adat? Artinya kata wajadna salafan wa kholafan. Tawaf di Ka'bah juga gitu. Imam Syafi'i itu bersikukuh kalau tawaf terlalu dekat itu nggak sah. Alasannya di situ ada tonjolan sadarwan, tonjolan pondasi. Jadi kamu tidak mengitari Ka'bah tapi di atas Ka'bah. Tapi kata Imam Malik, kata Imam Hanifah, ya serapopong, itu kecelok mubeng kok repot. Jadi memang mulai dulu, saya ulang lagi mulai dulu. Itu lama ndak debat itu ndak bisa. Karena di ranah yang tidak al-usuli, tidak masalah akidah, itu sudut pandang itu luas, midan kalau orang bilang midan. Sebab itu rian setiap ulama nanti dibully. Wah bisa-bisa. Abu Hanifah nanti liwat tenggene daerah wisata. Sepatah penyanyi-penyanyi wedok nyanyekno tiang-tiang suga-suga wong lanang-lanang. Bareng Abu Hanifah rawuh lewat iku menencep, mohon niat iku menencep. Abu Hanifah ngendikan ahsan tunnah. Terus imam yang rival beliau, Ibnu Abi Layla itu rival beliau. Suatu saat ada masalah di pengadilan, Abu Hanifah jadi saksi. Kamu tidak sah jadi saksi. Karena ketika melihat penyanyi-penyanyi kamu bilang ahsan tunnah, kamu bagus. Kalian semua bagus. Itu tidak sah. Masa kiai kok melegalkan apa penyanyi-penyanyi cewek, penyanyi-penyanyi putri. Kata Abu Hanifah, saya bilang gitu itu ketika diam apa ketika nyanyi? Ketika diam. Nah ya maksud saya pas diam itu juga pas nyanyi. Jadi mulai dulu itu kiai itu dicari celah salah. Dan itu seni jadi kiai. Jadi kalau tidak ada orang yang menyalahkan itu mungkin kirang cerdas. Lalu kalau matur ke Samtong, gue udah khilaf gue Sulil, mantu-mantu saingan, semua saingan ngerebut warisan nopolas pokoknya saingan. Ya maksudnya warisan kiai kan juga ilmu. Karena kalau nggak saingan itu terus nopo, gak mutu. Oh kan kalau matur ke Sulil, jangan pun ngorek isya terus sekali-kali ngorek fakir. Nah ngorek isya gue enak, gue yang bagi nak fakir kan ya jibu alika. Jadi tersangka, baru kayak jadi tersangka itu terus kuat. Kalau lu senang mau coba fakir. Karena dengan baca fikih itu orang menjadi terkhitabi oleh Allah Ta'ala. Dan sampean waca tasawuf untuk fasilitas. Dosa gede di sepuro. Kowe dosa kaya apa delok raine Pak Marzuki di sepuro. Wa raine iku tasawuf. Fikih boten. Oh, fikih niku ekstrem. Dunya ora iso diwaris durunge utang dibayar, termasuk utang haji ning Allah Ta'ala. Terus pokoknya ditersangkakan, tiang niku ditersangkakan. Ora kober.
benten nak ngaji tasawuf. Makanya terus kula niku nak sakniki kan tasawuf itu beredar di mana. Kula ora disusah. Iku golek para pangeran, golek terapi. Karena kula niku sering Gus kula nyuwun ngaji hikam. Takrib ya takrib. Mboten Gus hikam. Maksudnya piye karena terus ayem lho kan jadi gampang kabeh. Nah fikih kados Pak Marzuki wau takbir di audit. Opo wis salah. Lah tasawuf mboten guyu-guyu eling pangeran wis koyo wali ngono penak. Oke niku repot muni Allahu Akbar kepanjangan A niku ya salah. Allahu Akbar itu salah, itu jadi istifham. Berarti maknanya apakah Allah itu maha besar? Tapi nak cara kula iku sing maknane istifham Pak Marzuki sing maca dhewe iku maksudnya ya Allahu Akbar Allah maha besar. Wong sing maca dhewe kok sing maknane iki. Jadi niki tapi kena mesti kepengen sanut Pak Marzuki. Tapi mau nak kepengen dadi kiai apian anut kula. Kula niku saking senenge kalian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking senenge. Niku kitab mazhab apa saja kula waos. Untuk supaya wong Indonesia iku ya ono sae lah. Wong-wong dia ya darani rasalah nggih. Ono sae tak golek-golekno. Wes golek-golekno. Nanti mungkin Pak Marzuki nyari masalah warid sama maurud. Itu diantara kelebihan Imam Ghazali. Awal ngarang Ihya itu di bab Toharoh, di bab Al-Muzal wal Muzalbeh. Itu diantaranya beliau tidak membedakan antara air dikucurkan sama air najis bena ijanatin fiyama wa bena iradil ma. Termasuk nggak bedakan masalah kulate. Sudah sadar termasuk. Karena yo repot. Terus mohon maaf yo. Terus kula niku alhamdulillah kula niku diundang pengajian umum nak mboten wong sepuh ya mboten purun. Terus jangan berharap Gus Samtong, Gus Taqiyuddin bisa ngundang kula. Nate ngundang kula mboten purun. Mbak Mas Duki ampun kapundhut. Mbah Mus mboten wani. Kula nu sing mboten wani nolak niku Khori Mbah Hamid, mergi Mbah Hamid itu misanane Mbah kula. Mbah Mus. Nah, sing nom-nom ngundang niku nggih ra dikualat kira-kira. Mboten krana napa-napa, kalau niku nyen kiai tenan maksudnya mulang ngaji terus mboten. Nah, Pak Marzuki kena petarung ya, Pak. Petarung ya, Pak. Wonten mawon korban ini wonten mawon sing mboten san betul. Tapi itu salah, memang ilmu harus. Jadi kalau misalnya tawaf tadi. Tawaf itu banyak ulama yang mengatakan betul bimanzilati sholat, tapi ya ada se-ekstrim banget kayak sehingga Said Muhammad itu punya bab namanya tawaful haid. Tawaful haid, tawafnya orang yang haid. Padahal tawaf itu kan harus suci. Tapi masalahnya kadang pas dia haid, pas harus tawaf nopo? Ifadah. Itu banyak ulama yang mengatakan ya sudah tawaf saja. Tapi nunggu waktu yang mepet. Nah, karena mepet ini penting untuk ilah hadid darurat. Nah, ternyata beliau juga sudah baca, tapi beliau tadi gak mau cerita. Senengane kudu wong wedok sing ketok aurati lho, kowe iso roh lho. Kula niki nggih suwae niki ngaji rilek mawon. Mula pancen kula niku bapak kula niku seksine nggih Mbah Mus, bapak kula niku seneng guyon. Bapak kula pesen hak nek ngaji ku guyon. Wong ning omah wis mikir utang, mikir macam-macam. Lho bareng ngaji kok teror gak sah niku. Sakit maksudnya niku. Rai-rai bingung niku kan pun kathah. Dadi ngaji wis guyon, santai mawon. Tapi boten tasahul, saya ulang lagi tidak tasahul. Ada dua orang itu sering naudzubillah ya, sering selingkuh, nakal lah. Ya nasabnya agak jelas namanya orang nakal. Ini cerita di kitab Mizan Kubra. Setelah dengar kabar orang itu sampai datang ke Rasulullah, ya Rasulullah kita berdua ini sudah nikah. Itu Nabi jawabnya itu qad kharaja min sifahin ila nikahin. Ini sudah keluar dari status perzinaan menuju apa? Nikah. Dan Nabi tidak bahas masa lalunya. Sehingga dalam tradisi Jawa itu di fikih wali itu anut Syafi'i. Tapi orang ngungkit itu anut Hanafi. Maksudnya gini, produk putri yang tidak dari nikah sah itu kan tidak bisa intisab ke bapaknya. Jadi di bab ini anut Syafi'i, si bapak ilegal ini tidak sah jadi apa? Wali. Tapi
mengapresiasi nikah, bagaimanapun itu cara keluar dari sifah, keluar dari status perzinahan. Satu-satunya cara misalnya gini, hari Ahad itu masih selingkuh, sekali malam Senin itu nikah, berarti status baiknya adalah qad kharaja min sifahin ila nikah. Jadi ilmu itu banyak dan sudut pandang itu banyak, karena ya tadi fikih itu masalah furu'iyah. Ada ulama yang agak kritis, tapi ya gimana itu, misalnya begini, pelanggaran tertentu itu sanksinya itqu raqabah, memerdekakan budak. Kalau tidak bisa lagi begini, terakhir puasa 2 bulan. Nah ulama ini ngerti si pelanggar ini raja kaya raya, tujuan sanksi itu kan memperberat. Kalau disuruh merdekakan budak gampang sekali karena dia orang kaya, maka sanksinya langsung disuruh puasa 2 bulan. Alasannya yang namanya sanksi itu yang kira-kira orangnya itu kapok. Ini kalau sekedar terkait uang, itqu raqabah itu gampang sekali. Apalagi kalau misalnya mun ngantem mriku mawon bergak kulino ngaji umangan pun. Sama lagi, misalnya di kafaratul qatli yang khata' atau kafaratul yamin. Kafaratu tamu asyarati masakina seterusnya atau apa sajalah. Kan biasanya kafarah itu sosial dulu. Saya ulang lagi, biasanya kafarah itu sosial dulu, merdekakan budak. Jadi budak itu kan tidak enak betul. Jadi budaknya kiai aja agak enak, apalagi budaknya orang nggak soleh itu tidak enak betul jadi budak. Sehingga semangat Islam semua kafarah itu bentuknya itu itqu raqabah. Tapi si raja ini kaya raya, kalau disuruh merdekakan budak atau ngasih makan 10 orang miskin, etam itu mudah sekali. Sanksinya puasa saja biar kapok, karena dia cara pandang tujuan sanksi itu bikin kapok. Agak masuk akal. Tapi banyak ulama yang cara pandang ini ada jumlah muktaridah sedikit. Saya dulu sering sowan Mbah Mus, yang paling saya kenang itu nasihat ini. Nak jare badolah, wong loro, nak rawali yo sering nyetel radio. Jadi pilih aja itu, kalau instingnya tidak insting wali ya pengalaman, apa? Karena fatwa fikih itu butuh tajribah, butuh pengalaman. Begini, merdekakan budak itu bagus, menguntungkan yang dimerdekakan. Nggak penting yang merdekakan ini mudah apa enggak. Semangat Islam itu menguntungkan orang lain ini enggak penting. Saya ulang lagi ya, kalau ulama yang pertama tadi, Ba'duhum itu, kalau disuruh merdekakan budak atau ngasih makan orang miskin kan mudah sekali bagi orang kaya raya. Sanksi yang berat dia disuruh apa? Puasa. Masuk akal dari segi pelanggar ini, dari segi pelanggar ini. Tapi dari segi sosial, menguntungkan mana? Merdekakan budak apa puasa? Budak. Merdekakan budak. Lah sekarang Islam tuh lebih berkeinginan merdekakan budak apa berkeinginan ngasih sanksi orang ini? Merdekakan budak, falak tahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah faktu raqobah. Akhirnya ini jadi ulama yang minimalis, dibully cara sekarang. Makanya kata ulama yang wali, wis ora usah dipikir urutane ning Quran ngono ya ngono, ora usah dipikir. Ini jenis wali. Yang jenis peneliti, semangat Islam itu merdekakan budak